membahas contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan juga kita membahas contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai pembelajaran sistem persamaan variabel mengenai dengan metodenya. Oke, jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu memahami konsep sistem persamaan linear dua variabel dan menguasai metode grafik untuk menyelesaikan sistem persamaan dengan visualisasi. Nah, seperti tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pada metode sistem persamaan linear dua variabel itu ada 4, yaitu ada metode grafik, ada metode substitusi, ada metode eliminasi, dan ada metode campuran. Nah, pada minggu ini kita lebih fokusnya ke metode grafik. Nah, pada minggu ini kita lebih ke metode grafik, terus bagaimana menggambar garis persamaan, bagaimana menentukan titik potong, dan lain-lain. Nah, adapun nanti konsep pada grafik itu ada memiliki 3 solusi. Nah, pada konsep grafiknya nanti setelah kita menemukan himpunan penyelesaiannya, maka setiap persamaan linear membentuk garis lurus dan titik potong kedua garis adalah solusi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, jika nanti garisnya sejajar, maka dia tidak ada solusi. Dan jika garisnya berimpit, maka dia memiliki solusi tak juga. Dan jika garisnya berpotongan, maka itu yang dikatakan grafiknya yang memiliki solusi. Oke, jadi kita masuk ke materi karena pada minggu lalu kita telah mempelajari definisi sistem persamaan variabel, kita langsung aja ke metode grafiknya. Nah, di sini pada metode grafiknya, ibu buat dulu contohnya ya. Oke, di sini ibu ada berikan contoh seperti yang pada layar juga. Nah, di situ dikatakan bahwa langkah pertamanya yaitu kita ubah yang dimana Y menjadi MX plus C. Nah, jadi yang perlu diingat itu mengubah Y menjadi MX plus C nantinya. Nah, jadi ubah kedua persamaan ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C untuk memudahkan penggambaran garis. Oke, jadi persamaan pertama itu kan 2x plus Y sama dengan 7. Jadi untuk Y nya sama dengan 7, 2x nya kita pindah keluar menjadi 2x. Nah, jadi Y nya sama dengan, ini tinggal kita ubah aja biar dia mengikuti rumusnya ya. Jadi dia 2x plus 7 karena persamaan 7. Oke, untuk persamaan kedua ada yang bisa? Oke, tidak. Dari situ aja tidak. X sama dengan 2. Bagaimana dengan yang lain? Setuju dengan pendapat Elida? Setuju. Oke, jika setuju kita lanjut ke langkah kedua, yang dimana di sini kita akan menentukan titik-titik untuk setiap garis. Nah, yang dimana kita akan menentukan minimal 2 titik untuk setiap garis dengan mensubstitusikan nilai X untuk mendapatkan Y. Nah, tadi kan pada persamaan pertama itu kita tahu bahwa Y sama dengan min 2x tambah 7. Nih, Y sama dengan min 2x tambah 7. Jadi, jika kita bikin, jika X-nya sama dengan 0, maka substitusi Y sama dengan min 2x tambah 7 ini, substitusi X sama dengan 0 ini menjadi Y sama dengan min 2 kali 0 ditambah 7. Itu sama dengan min 2 kali 0. Tambah 7 berarti 7. Nah, untuk titiknya ini dia 0,7. Nah, untuk X-nya sama dengan 1. Ada yang bisa? Saya, Bu. Jadi ada lagi? Y sama dengan Elida?
dengan 3. Kok tiba-tiba X sama dengan 3? Kenapa nggak ada X sama dengan 2? X sama dengan 2-nya di mana? Oke, jadi gini Naswa, untuk X sama dengan 2-nya sebenarnya bisa. Hanya saja kita memilih beberapa contoh titik saja. Oke, paham Naswa? Oke, jadi untuk garis di bidang ini juga nanti begitu ya, seperti garis di bidang X-nya. Nah, oke, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yang dimana di sini kita disuruh menggambar garis koordinat kartesius. Oke, sebelum kita menggambar garis ini ditulis Sudah. bisa bisa bagus? Sudah, Bu. Oke. Oke, jadi pada layar kan dikatakan bahwa kita disuruh membuat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu horizontal dan sumbu Y itu vertikal. Nah, mungkin ini jangan salah dan jangan kembali nanti kalian ya menulisnya ya. Oke, yang kedua kita disuruh menandai titik-titik untuk garis pertama, yaitu ada 0,7, 1,5 dan 3,1 yang tadinya kita sudah dapatkan. Jadi pertama-tama kita tulis dulu di sini titiknya. Nah, jadi kita disuruh untuk menandai titik untuk garis pertama yaitu 0,7 yang dimana X-nya 0 dan Y-nya dan Y-nya 7. Maka titiknya di sini ya. Oke, yang kedua berapa lagi? 1,5. 1,5 berarti X-nya 1, Y-nya 5. Lalu 3,1. X-nya 3, Y-nya 1. Maka kita tarik garis. Ini untuk garis pertama. Garis ini untuk garis pertamanya ya. Karena kan katakan hubungkan titik tersebut dengan garis lurus. Oke. Yang kedua dengan garis ini tadi 0,2. Nah, jadi sudah dapat bahwa tadi katakan ada 3 solusi. Jadi ini termasuk ke solusi apa? Memiliki solusi. Oke, kenapa dia dikatakan memiliki solusi? Ya, Naswa. Karena kedua garis itu memiliki titik potong tidak berhimpit ataupun tidak sejajar. Oke, jadi titik potongnya di sini berapa? 3,1. Jadi himpunan penyelesaian itu 3,1. Nah, kalau dengan cara manual ini, ini tadi. Nah, dengan cara manual ini kalian pasti sangat sulit untuk menggambar grafiknya. Jadi ibu ada media yang dimana nanti kalian dengan mudah untuk mengetahui bagaimana grafiknya dan bagaimana himpunan penyelesaiannya, juga bagaimana solusinya. Dia memiliki solusi atau dia tidak memiliki solusi atau dia memiliki solusi sehingga. Oke, untuk itu kita masukkan dulu dari contohnya tadi. Oke, dari contoh tadi berapa aja soalnya untuk persamaan pertama? 2x ditambah Y sama dengan 7. Sama yang kedua X min Y sama dengan 2. Nah, jadi seperti tadi video sudah diterangkan, kan ada dikatakan menggunakan tabel. Nah, ini untuk tabel langkah-langkahnya. Jadi untuk 2x tambah 1 ini sama dengan 7, kita masukkan x-nya 2. Untuk y-nya 1. Jadi dia langsung ketahuan berapa titik x dan titik pada x dan y-nya. Nah, untuk sama 2 juga begitu, kita masukkan di x-nya 1, Negatif 1. pada y-nya negatif 1. Nah, jadi grafiknya bisa kita klik. Ini untuk grafik persamaan pertama, dan untuk grafik persamaan yang kedua juga bisa. Inilah nanti untuk grafiknya. Lalu kita juga dikasih tahu bahwa himpunan penyelesaiannya 3,1. Jadi ketika kalian menggunakan media ini, kalian bisa melihat petunjuk pada media tersebut. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, sekarang kita lanjut ke di sini ada video tutorialnya, di mana
videonya itu bisa kita pakai nanti untuk memakai media dengan GeoGebra. Nah, untuk videonya biar kita yang video. Oke, bagaimana video tadi sudah dipahami? Sudah, Bu. Bagaimana? Nah, sebelumnya itu Ibu akan membuat kelompok kecil. Nah, untuk kelompoknya bisa sesama sebangkunya terlebih dahulu untuk mengerjakan LKP berikut. Untuk waktunya dikasih 10 menit aja ya anak, karena cuma satu soal. Itu dikerjakan dengan baik. Ya, untuk kelompok 1. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana, udah siap? Oke, karena memang waktu sudah habis, jadi kelompok siapa yang mau? Kelompok siapa yang mau mengerjakan di depan? Oke, karena kelompok 1 dibilang ke sana, untuk kelompok 1 dipersilahkan. Oke, untuk kelompok 2 silakan dilihat dulu dari kelompok 1 apakah sudah benar? Untuk himpunan penyelesaiannya ini ya. Berapa? 2,3. Oke, kita untuk kelompok 1. Nah, jadi kita buktikan apakah ini juga sama dengan yang ada pada media yang Ibu sediakan, yang di GeoGebra. Bagaimana kelompok 2 ingin menginput? Oke, maju ke depan. Silakan masukkan dan kita lihat bersama-sama apakah jawabannya sama. Nah, jadi gimana, sama? Sama. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, jadi nanti ini membantu kalian mempermudah untuk mencari bagaimana grafiknya dan bagaimana himpunan penyelesaiannya. Oke, jadi cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum himpunan pembelajaran kita, hal baru apa yang kalian dapat ketika menutup pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Oke, karena sudah cuci tangan, dengan slide Saya mendapatkan pembelajaran hari ini bahwa kedua garis itu berpotongan memiliki solusi jika berhimpit memiliki solusi lindas dan jika sejajar itu tidak memiliki solusi, Bu. Oke, ada yang ingin menambahkan?